yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, walaupun mungkin saya tidak formal ya, tapi terima kasih atas dukungan rekan-rekan semuanya. Baik, kegiatan pada pagi hari ini adalah untuk penyelesaian tugas pribadi saya, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMP Negeri 8 Binu Utara. Tapi sebelum masuk ke materi itu, terlebih dulu saya persilakan untuk Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sepatah jawab tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Pada hari ini memang ada bagian dari kegiatan yang diselenggarakan oleh guru penggerak ya, Bu Ayu. Jadi ini nanti diberikan pelatihan, bukan pelatihan sebenarnya, hanya pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi nanti terkait dengan bagaimana kita menerapkan pengalaman-pengalaman yang sifatnya positif, membudayakan secara positif, bukan hanya di antara kita sebagai majelis guru, tetapi juga nanti di kalangan siswa. Bagaimana kita menerapkan budaya-budaya positif kepada siswa, itulah tujuan kita nanti untuk pertemuan hari ini. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada guru-guru yang hadir pada kesempatan ini, walaupun sebenarnya tidak ada jadwal pada hari ini, namun memberikan waktu atau menyempatkan untuk hadir karena kepentingan dari kegiatan yang diadakan oleh salah satu guru kita yang sedang menjalani program guru penggerak. Jadi ini semua harapan kita ke depannya benar-benar berimbas kepada pembelajaran atau lingkungan pembelajaran kita, baik sebagai guru maupun di antara kita sesama guru. Ya, harapannya seperti itu. Begitu juga harapan kepada Bu Ayu selaku guru penggerak. Semoga setelah mengikuti kegiatan program guru penggerak ini ada perubahan yang dapat kita lihat dan dapat kita pelajari bersama-sama dari Bu Ayu selaku peserta guru penggerak ya. Jadi itu saja mungkin yang saya sampaikan, dan terima kasih untuk kegiatan yang telah diadakan hari ini. Semua kegiatan yang diadakan pasti tujuannya baik. Mari sama-sama kita ikuti dengan baik. Semoga nanti sampai akhir kegiatan berjalan dengan semestinya. Oke, hanya itu saja sambutan dari saya selaku kepala sekolah. Selanjutnya saya kembalikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan beberapa kata pada kegiatan pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya saya langsung menyampaikan materi, tetapi mungkin saya lebih kepada diskusi saja supaya tidak membosankan kalau mendengar saya membaca saja gitu ya. Budaya positif. Mungkin rekan-rekan guru semuanya pernah dengar. Semuanya saya yakin pernah dengar ya. Pernah mendengarkan kata budaya positif. Apa bayangannya? Ayo Pak Amren, apa bayangannya dari kata itu? Bu Indri? Budaya positif. Tepat atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya kepada Ibu Yati. Jadi gini ya Bu ya, kalau menurut saya budaya positif itu sesuatu perilaku kita, baik kita sebagai seorang
pendidik ataupun juga siswa ya, yang mengarah kepada hal-hal yang lebih baik lagi. Karena dengan dikatakan positif di sini yang berbaur yang mengarah kepada hal yang lebih baik. Ibaratnya contoh saya katakan contoh budaya positif kita di sekolah ini di Kedija. Kita biasa mungkin dulu sebelumnya saya pun juga kurang paham dulu seperti apa. Tapi kegiatan yang biasa kita laksanakan contoh ketika anak bertemu dengan guru. Bertemu dengan guru, mereka harus mengucapkan salam atau selamat pagi, kemudian salaman. Nah itu merupakan salah satu budaya positif untuk menumbuhkan karakter siswa terhadap perilaku siswa tersebut. Mungkin itu salah satu contohnya apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Abbas yang telah menyampaikan tadi benar-benar bahwa budaya positif tadi ini menjadi penting untuk kita sebagai dewan guru ataupun kita sebagai warga sekolah ataupun bahkan tidak hanya di lingkungan kita sekolah tetapi di masyarakat sekalipun ini menjadi penting karena ini lebih kepada karakter yang menjadi pembiasaan dari diri kita sendiri. Ada yang lain tambahan lagi? Ayo Indri. Yang sifatnya positif, jadi bisa lebih dari karakter selain ada juga. Contohnya apa? Kebayangan tadi. Karakter pun boleh. Yang nanti dia ini penasa, belum masuk ke materi. Saya membaca saja, artinya Bapak Ibu juga bosan karena ini juga materinya sudah tahu. Lebih baik kita sama-sama diskusi saja. Kita Amin, tempat sebut. Boleh saya tambah sedikit ya? Silakan. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh pembawa acara. Ini mengenai budaya positif. Tadi Pak Abbas menyampaikan bahwasannya itu terkait dengan salah satu bentuk pembentukan karakter. Contohnya membudayakan sopan santun, tata krama. Misalnya salam dulu kalau guru datang, salam dulu oleh siswa. Nah, intinya kan kita sebagai guru yang mengajarkan itu, kita yang membuatnya menjadi sebuah budaya yang positif. Karena kita yang harus mengarahkan terlebih dulu, yaitu mungkin mengenai karakter. Kemudian mengenai yang lain mungkin bisa juga coba kita aplikasikan ke dalam pembelajaran gitu ya. Anak-anak ini kita budayakan yang ke arahnya positif. Contohnya mengerjakan tugas. Bagaimana dia caranya agar dia mengerjakannya dengan mandiri. Jangan tergantung kepada temannya lainnya, misalnya atau budaya menyontek. Nah itu kan masih sangat membudaya sampai sekarang. Kita lihat anak-anak kita budaya menyontek itu masih sangat tinggi. Nah, coba kita terapkan budaya yang positifnya untuk menyontek ini gimana caranya. Nah, jadi membiasakan anak untuk mengerjakan secara jujur tugas-tugas dia tanpa harus mencontoh temannya mungkin yang lebih baik dalam mengerjakan tugas. Itu yang harus kita usahakan dan harus kita budayakan. Nah, itu salah satu. Kemudian dalam hal ini juga mengenai budaya positif, seringkali juga kita selaku guru ingin menerapkan budaya positif itu tidak bisa seolah-olah kita sudah membudayakan semua hal yang positif, karena banyak hal kita selaku guru juga banyak yang kita sendiri belum menerapkannya. Kita sendiri belum menerapkannya, sementara kita menuntut siswa untuk membudayakannya. Jadi memang mengenai budaya positif ini kita awali dari diri kita sebagai guru. Ya,
Contohnya budaya kebersihan. Nah, budaya kebersihan, kalau misalnya kita makan kue misalnya seperti ini, misalnya sampahnya kita masih taruh, biarkan nanti setelah acara nanti selesai, kita taruh saja sampah-sampahnya di atas meja ini. Lalu nanti suatu waktu kita suruh anak-anak bersih, sampah kenapa sembarangan? Nah, kita sendiri juga sampahnya sembarangan. Nah, jadi memang budaya positif ini kita awali dari diri kita sebelum kita terapkan kepada siswa. Ya, itu hanya tambahan dari saya. Guru mengarahkan agar siswa itu bisa mengikuti apa yang telah diurusi oleh guru. Mungkin kurang lebihnya dari gambar itu menurut saya dulu sementara begitulah. Mungkin untuk seorang guru memberikan bimbingan untuk muridnya, dia mengarahkan, memberikan satu hal yang positif, memberikan pengajaran kepada siswa di sekolah. Betul, secara saya kesulitan dulu. Mungkin ada tambahan dari teman lain ya mengenai kedua lembaga yang itu ada kunci, ada dua orang. Mungkin ada tambahan dari guru yang lain, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih Mas Hasan. Bu Indri, gimana Bu Indri? Ayo, silakan Bu Indri. Bayangannya apa? Sama kayak Pak Hasan, kayak ada orang kunci di belakang, jadi sama kayak siswa sama guru. Jadi yang di depannya tuh kayak contoh sebagai seorang siswa, yang namanya guru, untuk mengontrol bagaimana cara siswa belajar gitu, contohnya kan biar dia paham menjelaskan gitu. Nah, jadi seorang guru tuh mengasih kontrolan seperti itulah. Baik, kata Bu Indi, seorang guru itu memberi kontrol atau instruksi untuk muridnya, sehingga muridnya harus melakukannya, gitu ya. Pak Amren ada tambahan? Ayo Pak Amren, dari gambar. Nanti kalau saya baca aja materinya ngantuk nanti. Oke, terima kasih kepada Wahyu. Menurut saya mungkin sama dengan Pak Hasan sama Bu Indri, karena kayak murid dengan guru. Mungkin perbedaannya ini gurunya lebih mendorong murid biar lebih menguatkan rasa percaya dirinya untuk berubah atau untuk belajar lebih efektif dengan lebih giat agar bisa memahami pelajaran. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Amren ya, luar biasa. Baik, ini adalah miskonsepsi. Berarti kalau miskonsepsi ini bagaimana Pak Subur pendapat? Apa kalau Mas Indonesia pengertiannya? Miskonsepsi berarti kesalahan pemahaman. Iya, kesalahan pemahaman tentang teori kontrol yang selama ini, bahkan mungkin saya sendiri pun berpikir yang salah gitu lah selama ini, bahwa guru tadi kita beranggapan bahwa kita seorang guru dapat mengontrol murid-murid kita. Itu kan anggapan kita selama ini. Tapi apa yang ternyata bahwa kita kembali kepada filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa tugas guru tadi hanya menuntun kodrat anak ya, dan memerdekakan anak. Sehingga di sini apa? Ketika guru tadi kita beranggapan bahwa guru tadi dapat mengontrol anak. Memang iya, tetapi itu perilaku anak, motivasi anak yang muncul itu tidak berdasarkan dari dalam dirinya, ya kan? Tapi lebih kepada motivasi dari luar, eksternalnya. Kenapa? Karena kita apa? Kamu harus seperti ini, seperti itu dengan anak, bahasa kita tadi dengan mengatakan bahwa harus mengikuti aturan. Anak akan mengikuti aturan sesuai instruksi kita, tetapi itu dia bukan motivasi dari dalam dirinya, tetapi motivasi dari luar, karena dia takut nanti kalau tidak mengikuti aturan tadi dia mendapat sanksi. Sehingga apa ini
Artinya apa? Kita memberikan biasa, kenapa sih kamu seperti ini? Kenapa kamu terlambat? Kita pikir anak itu akan membentuk karakter yang lebih baik, tetapi tidak. Ya, ini akan hanya membuat anak itu merasa dia tidak dihargai, atau bahkan membuat dia rasa bersalah. Yang muncul tadi itu saja, motivasinya hanya motivasi dari luar, tapi tidak dari dalam dirinya langsung. Kemudian ini bahwa orang dewasa berhak memaksa. Maksudnya orang dewasa, kita sebagai guru tadi berhak memaksa kepada murid kita yang selama ini, ya kan, harus mengikuti kemauan kita dalam belajar juga, ya kan, bahwa di dalam belajar tadi kita, harapan kita anak-anak itu mampu mengikuti, dan semua karakter anak itu adalah sama dalam belajar. Padahal itu tidak mungkin, ya, karena setiap anak tadi berbeda, tingkat pemahamannya berbeda, levelnya juga berbeda. Kemudian selanjutnya, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatannya tadi kan, ini pemahaman kita yang salah, ya. Baik. Nah, ini seharusnya, ya, stimulus respon dan teori kontrol tadi mengubah paradigma kita, mengubah pemikiran kita dari yang kita stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, bahwa kita ini kebutuhan kita tadi sama, kita menganggap bahwa kebutuhan anak-anak kita itu adalah sama selama ini, tetapi kenyataannya bahwa mereka adalah berbeda, baik dalam pelajaran. Contoh dalam antara A dengan B, mungkin yang A lebih cepat tangkap, tapi kita mengharapkan yang B itu juga sama dengan posisi yang murid yang A. Ini harapan kita, tetapi ternyata berbeda karena kebutuhan mereka juga berbeda. Kemudian semua orang memiliki hal yang sama. Sebenarnya adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Gambaran apa? Contoh, dia mungkin gambar kebahagiaannya saja. Setiap orang bahagia itu berbeda. Kalau menurut saya mungkin punya uang yang banyak, punya mobil, punya rumah yang mewah, itu bahagia menurut saya. Tapi belum tentu menurut penasa, belum tentu menurut Bu Indri. Begitu juga dengan anak-anak kita. Tingkat gambaran pemikiran mereka itu berbeda. Ada yang mungkin gambaran mereka datang ke sekolah itu adalah ya benar-benar untuk mencari ilmu di bidang pengetahuan, tapi ada yang aku pengen mengembangkan bakatku di olahraga. Ini kan udah berbeda pandangannya dari sisi anaknya tadi, karena kita tahu bahwa menurut filosofi Ki Hajar bahwa setiap anak itu adalah unik dan memiliki keunikannya masing-masing. Mungkin yang selama ini yang belum, atau bahkan diri saya sendiri belum memahami itu dari sisi perspektif saya. Saya selalu beranggaplah bahwa ketika dalam penyampaian pembelajaran bahwa mereka adalah sama, pengen cepat, pengen semuanya pandai. Ini menurut saya ternyata kebutuhan mereka itu juga berbeda realitanya. Kemudian ini mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Ini gimana? Yang ketiga, kita perlu stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Seharusnya apa di situ ada yang mau menanggapi ini atau memberikan contohnya? Ya, Pak Subur. Yang ketiga, mengubah orang. Mengubah orang. Ini mungkin kalau kita di sekolah kepada anak-anak kita, atau bahkan sesama dengan guru kita, sesama teman kita.
Contohnya seperti apa? Dari awalnya tadi yang orang berpandang sama dengan kita, kemudian berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Gimana? Kita mungkin kadang kita selalu memaksa bahwa gambaran untuk contoh saja kita bayang bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai satu kesalahan. Seharusnya semua perilaku memiliki tujuan. Ya, setiap anak tadi ketika dia melakukan sesuatu atau dia melakukan kesalahan itu tentu memiliki tujuan. Entah tujuannya dia pengen dapat perhatian dari gurunya, atau dia pengen dapat kasih sayang mungkin, atau pengen dia merasa diakui. Contohnya kalau dia pengen merasa diakui, oh dia memiliki, tandanya tadi dia melakukan kesalahan. Misalnya apa? Tidak taat aturan. Kita menganggap itu ada salah, ya kan? Pemikiran kita salah, dan pasti salah itu melanggar aturan. Kan? Tapi ternyata bahwa perlakuan itu memiliki tujuan tertentu, dia ada motivasinya apa sih? Bisa saja kebutuhan dia tidak terpenuhi di rumahnya, maka dia melakukan perbuatan kesalahan di sekolah supaya tadi dia dapat perhatian dari teman-temannya atau dari gurunya tadi. Kemudian yang berapa ini? 5 ya, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya hanya ada yang bisa, hanya diri saya sendiri yang dapat mengontrol saya. Paham nggak ini? Bukan antara kalian betul-betul. Ada bisa ini? Tadi sebenarnya udah. Kita bisa mengontrol anak-anak untuk bagian muslim misalnya. Kita bisa mengontrol anak-anak mereka sholat atau tidak. Tapi sebenarnya yang kita harapkan adalah kita ada atau tidak mereka tetap sholat. Kan ini di teori kontrolnya kan harusnya seperti itu. Dan pada kenyataannya untuk sekarang, untuk teori kontrol memang itu tidak mudah. Kenapa? Karena itu kembali kepada kesadaran. Ya, kalau kesadarannya sudah mulai muncul, berarti tanpa diawasi dia akan melakukan itu. Nah, jadi yang kita harapkan memang teori kontrol ini bisa diterapkan ya. Tetapi pada kenyataannya memang masih jauh, masih berat perjuangan kita untuk mewujudkan yang seperti halnya demikian gitu. Ya mungkin itu tanggapan saya, itu contoh dekatnya dengan kita ya. Baik, terima kasih. Memang benar yang disampaikan oleh Pak Subur bahwa untuk mempraktekkan teori kontrol ini memang sulit. Kenapa? Tadi saya katakan bahwa motivasi itu pada anak tadi kita, kalau kita yang melakukan tadi, kalau stimulus respon ini kan lebih kepada motivasi eksternalnya, ya kan? Tapi di teori kontrol ini lebih motivasi internalnya dari dalam diri anak, karena memang untuk membuat anak menjadi sadar akan apa yang dia lakukan tadi itu memang tidak mudah perjuangan tadi. Iya memang benar ketika kita melakukan contoh yang tadi yang dikatakan oleh Pak Subur bahwa kamu harus sholat. Anak itu mungkin di sekolah di depan kita dia akan mengikuti semua aturan itu tadi. Kenapa? Dia motivasinya tadi balik masih eksternal, baru dari luar, takut dengan gurunya, takut dikasih sanksi. Sebenarnya yang diharapkan itu tidak itu. Kita pun menginginkan tidak itu, tidak hanya sebatas di situ, tetapi ketika ada dan tidak ada kita, mereka tetap melakukan. Karena kalau mereka menyadari bahwa itu kebutuhan mereka dari sadar dari dalam dirinya, ini memang mudah. Teori kontrol ini lebih kepada motivasi
reformasi internal dari dalam diri anak itu sendiri, bukan dari luar, dari gurunya ya. Kemudian yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Seharusnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hampir sama tadi ya. Hampir sama tadi dengan itu. Selama ini memang kita bisa mengontrol orang lain, mengontrol anak-anak kita. Seharusnya bukan kita yang mengontrolnya, tetapi memang anak itu sendiri yang dapat memberikan kontrol untuk dirinya ya. Untuk motivasi dari luar diri anak, tidak dari dalam diri ya. Kemudian berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini ada yang berikutnya ini nomor 2 terakhir. Saya mau menanggapi. Stimulus responnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan, sehingga bujukannya gagal. Kemudian seharusnya kolaborasi, berarti bekerja sama, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Penasaran Indri, saya pengen menangkap ini. Kalau Indri belum ada bersuara dari Ya Bu Indri, silakan Bu Indri. Tidak tahu, banyak. karena belum terarah, Ya. belum masuk ke konteks. Nah, pemaksaan pada saat bujukan adalah gagal. Menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini lebih kepada ketika anak Biar siswa mungkin bisa masuk nih, selesai. Itu bisa jadi Bisa nagari. itu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Mungkin kalau menurut gambaran saya sih masalah kedisiplinan anak biasanya. Kalau menurut saya, kalau dari konteks tersebut masalah kerapian anak karena juga pun saya sering pun mengontrol anak-anak masalah kerapian, terutama masalah baju. Mungkin bisa sedikit lah anak itu tidak apa-apa lah. Pemaksaan kita kan pengen anak itu rapi, seharusnya dari hari Senin sampai hari Sabtu itu pakaiannya dari seragam sampai sepatu itu sebenarnya harus rapi. Akan tetapi kita memberikan arahan, memberikan suatu hal yang baik kepada siswa kita. Akan tetapi setelah itu siswa tidak bisa mengikuti aturan ataupun tata tertib yang ada di sekolah kita. Ya mungkin ada paksaan dari siswa karena tidak ada keinginan dari dia, dari siswa masing-masing. Seharusnya hal tersebut berkaitan dengan kerapian itu harus dari diri siswa. Kalau memang dia mentaati peraturan yang ada di sekolah, tugas siswa ini harus rapi, sepatunya harus menurut apa yang ada di sekolah aturannya, harusnya seperti itu, tanpa paksaan dari guru. Mungkin itulah pandangan saya untuk secara saya besar mungkin ada tambahan lain juga. Terima kasih Manasa, bahwa kata Manasa ini lebih kepada kedisiplinan ya. Sebenarnya kita ini memaksa anak, kamu harus rapi, kamu harus melakukan ini, kamu harus taat aturan. Ini kadang kita melakukan sehingga ketika dia tidak taat aturan tadi, kita memberikan ada konsekuensinya ya, ada yang harus mereka tanggung. Ketika mereka tanggung, kemudian kita memutuskan sesuatu atau memberikan sanksi tadi berupa apa. Ini sebenarnya adalah kegagalan, karena memang itu tidak muncul dari dalam diri anak tadi, itu dari gurunya tadi ya. Seharusnya memang mereka harus sadar dari dalam dirinya untuk mengikuti segala aturan-aturan tadi, sehingga menciptakan pilihan-pilihan yang baru tadi. Pilihan yang baru itu seperti apa kira-kira? Mereka
mencari sensasi sendiri lah. Mencari sensasi. Apalagi kan sekarang tuh banyak menonton sekolah-sekolah yang seperti di TV kan, banyak yang sekolah yang beradab-adaban, sekolah yang legal, mungkin mereka silakan mau ikut seperti itulah. Bukan mau diterapkan di sekolah dia. Mau mengikuti, Itu lebih biasakan aku Bayu. Ya, silakan. Sekarang ini Pak. Jadi mungkin mana tuh tadi tuh? Aduh, kok hilang itu ya? Jadi mungkin tambahan dari Pak Nasar tadi kan tentang mereka mengikuti apa yang selama ini mereka lihat dan seperti yang sebaya mereka atau memang mereka dalam usia sekolah. Itu mungkin yang mereka lihat itu di luar, ketika mungkin bukan di Indonesia atau di negara lain. Nah, ketika mereka melihat itu, kok sekolah lain bisa seperti itu aturannya, gitu kan? Nah, mungkin nanti di situ ketika anak bertanya seperti itu akan muncul sebuah pertanyaan. Nanti muncul sebuah pertanyaan. Ketika baju saya dikeluarkan, misalkan, saya merasa itu tidak masalah, tidak mengganggu. Kan pasti seperti itu anak-anak. Ketika baju saya disuruh dimasukkan ke dalam, misalkan, jadi tujuan manfaatnya apa untuk saya? Pasti kayak gitu. Itu setiap anak pasti bertanya seperti itu, apa manfaatnya? Nah, disinilah peran kita sebagai guru, seperti tadi yang dijelaskan di poin ketiga atau keempat ya tadi itu. Itu tentang kesadaran. Jadi kesadaran terhadap mereka. Dan ketika anak-anak sekarang lah, generasi Z milenial itu kan ketika kita suruh itu bukan iya, tapi apa? Bertanya lagi kita apa? Kalau kita zaman dulu disuruh emak beli ke pasar misalkan, atau beli itu langsung berangkat. Kalau sekarang enggak, nanti loh, apalagi mereka sedang asik dengan dunia mereka. Nah, disitulah muncul pertanyaan mereka, manfaatnya untuk mereka itu apa? Nah, toh ketika saya pun dikeluarkan baju, mereka masih bisa belajar, ibaratnya kan tujuan sekolahnya itu untuk belajar juga, kan tidak mengganggu, kecuali mungkin ada hal-hal yang lain yang memang bisa mengganggu pelajaran. Nah, mungkin itu tambahannya. Jadi untuk kesadaran pribadi masing-masing kepada ke internal siswa, dan itu juga didorong oleh bukan dari sekolah, tetapi juga didorong oleh faktor keluarga. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas dari rekan-rekan guru peneliti tentang teori kontrol tadi, Dr. William memiliki tujuan tadi. Setelah anak bahagia melakukan kesalahan itu ada tujuannya tadinya, saat dia pengen dapat perhatian atau segala macam, kemudian ada dengan meraih nilai kebajikan seorang, maka motivasi dalam dirinya tadi akan terbangun, ya. Tidak lagi motivasi eksternalnya, tetapi intrinsiknya yang muncul atau dari dalam diri anak tadi. Sehingga ketika motivasi dari dalam dirinya muncul, ini dapat sebuah tujuan tadi dapat tercapai. Kemudian ini nilai kebajikannya tadi yang 6 dimensi ini tidak perlu lagi saya baca, ya. Beriman dan bertakwa, kemudian mandiri, benar kritis. Ini nilai kebajikannya. Nah, kita belajar di sini motivasi perilaku manusia tadi. Ini ya. Ini ada motivasi eksternal, ada internalnya tadi. Ya, setiap perilaku tadi memiliki tujuan tadi. Kita bisa mengontrol orang lain, tetapi yang kita lakukan itu hanya membuat motivasi di eksternalnya. Kita bisa mengontrol anak tadi, tetapi dia tidak akan muncul di motivasi internalnya, hanya akan muncul di eksternalnya saja yang kita lakukan tadi. Tetapi ketika anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri, itu akan motivasi internalnya yang muncul. Berarti dia memiliki kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Ketika dia bisa melakukan
motivasi internal atau dari dalam dirinya, berarti dia menghargai dirinya sendiri. Ya. Jelas baik, tidak hanya anak-anak tetapi bahkan diri kita sendiri. Ya. Kita sebagai guru juga. Nah ini tadi yang saya katakan bahwa merdekakan tadi. Menurut saya ini pengaruhnya. Nah, dihukum oleh penghargaan, dan penghargaan itu menurunkan kualitas. Ada yang bisa, ini lebih kepada motivasi tadi ini, teori kontrolnya. Dihukum oleh penghargaan. Ketika kita lakukan penghargaan menurunkan kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Apa ini? Bukan dengan tadi ini. Dihukum oleh penghargaan. Ketika kita mengontrol anak tadi, itu kan hanya muncul motivasi dari luarnya saja. Anak takut, ya kan? Apa? Sehingga menurunnya bahkan mungkin kita dalam pembelajaran, ya, dalam pembelajaran kita biasa memberikan sebuah hadiah, ya lah. Bagi anak yang bagus, nilainya bagus, kita kasih reward, hadiah berupa apa? Gitu. Ternyata ini tidak dibolehkan. Kenapa? Hanya menurunkan kualitas. Karena nanti yang muncul dari anak itu kan dia untuk belajar supaya dapat nilai tinggi, supaya dapat hadiah. Itu kan yang tujuan anak tadi dapat hadiah, tapi bukan menjadi sebuah kebutuhannya untuk belajar. Nilai yang bagus itu menjadi sebuah kebutuhan. Ini sehingga menurunkan kualitasnya. Menurunkan kualitas sehingga motivasinya tadi tidak muncul dari dalam dirinya tadi. Motivasinya adalah motivasi eksternal, dari luar. Dia pengen dapat hadiah, ya kan? Kemudian mematikan kreativitas. Seperti apa ini? Penasaran? Penghargaan tadi dapat mematikan kreativitas. Ayo. Kalau saya tadi mencontohkan bahwa kita memberi reward, memberi nilai untuk menurunkan kualitas tadi, sehingga kualitasnya menurun. Kualitas menurun itu lebih kepada dia motivasinya yang muncul adalah eksternalnya, bukan internalnya. Ya. Penghargaan mematikan kreativitas. Contoh tadi, ya kan? Atau penasaran memberikan contoh di kelasnya? Ya, nah, ya, luar biasa. Ya, ramai. Ya, terima kasih Bu teman penghargaan mematikan kreativitas. Contoh ini tadi kan anak yang pertama itu penghargaan menurut kualitas. Jadi kualitas anak, misalkan kita kasih juara 1 buku misalkan 5, dikasih buku 5. Nanti ketika penghargaan mematikan kreativitas itu, jadi anak itu stagnan. Karena anak itu sekolah itu dari kelas 1, 2 sampai 3. Tujuannya itu ketika saya juara 1 pasti saya dapat itu. Nah jadi anak itu kreativitasnya di situ terus. Ya, jadi tidak ada penambahan, misalkan dia pintar matematika di situ terus. Jadi tidak ada anak itu kreativitasnya untuk ke arah yang lain atau bidang yang lain. Nah itu contohnya penghargaan mematikan kreativitas, karena anak itu sudah tahu, ya, tahu nanti ketika saya juara 1, saya dapat ini. Jadi sudah tahu jalannya, jadi tidak ada pikiran untuk kreativitas mereka ke arah yang lain. Ya. Nah itu contoh misalkan dia pintar matematika, tapi dia suka ke pelajaran olahraga, tapi karena di dalam olahraga itu tidak ada ibaratnya itu penghargaan, ya, penghargaan biasa dikasih di pelajaran matematika contohnya. Ya. Jadi anak itu tetap akan fokus di matematika karena di situ ada namanya reward. Ya. Nah jadi menurut saya disitulah startnya, ya, kreativitas anak-anak. Nah,
Itu mungkin Bu yang tambah mungkin Pak Subur atau yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Bu. Terima kasih. Saya lain saya menambahkan sampai boleh. Masih banyak. Tidak semuanya. Ada yang lain? Baik. Tadi Pak Abbas sudah memberikan contoh bahwa ketika anak-anak itu di dalam pelajaran adalah pelajaran matematika, di situ ada rewardnya. Ketika dia dapat juara, dapat nilai tinggi, dia akan diberi hadiah. Tapi sebenarnya anak itu juga memiliki kelebihan yang lain. Pintar, dia bidang olahraga, dia pandai di situ melukis, coba di bidang seni, dia pandai, tetapi dia kurang memperhatikan di bidang yang lain karena di bidang lain tadi tidak ada rewardnya, sehingga dia fokus pada yang mata pelajaran yang tadi yang ada penghargaannya, ada rewardnya, sehingga kreativitas yang lain tadi dia tidak tersalurkan atau dia fokus pada satu bidang gitu. Ya itu luar biasa contoh dari Pak. Satu yang lain yang lain dihukum oleh penghargaan. Kemudian ini adalah mengurangi motivasi intrinsik tadi ya. Lebih fokus kepada motivasi dari luar anak. Nih, penghargaan tadi, apresiasi yang kita berikan tadi, dalam memberikan apresiasi atau penghargaan kepada anak kita, sebaiknya itu secara khusus. Maksudnya apa ini? Kemudian pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian dan beri pengakuan secara konsisten. Kemudian fokus pada proses. Paham nggak ini Bapak Ibu? Hingga mending kepala ya. Dalam kita memberi apresiasi seharusnya ini secara khusus. Contoh, kalau secara khusus ini tadi dapat diberi contoh ya? Ada yang memberi contoh? Ibu sangat bangga kepadamu Dimas, tadi kamu telah membantu pekerjaan temanmu. Ini kan khusus ya kan? Bahasa Indonesia gimana nih Bapak Ibu di bahasa Indonesia? Lebih fokus adalah tadi, oh ibu bangga dengan kamu Dimas, bangga dalam hal apanya? Apakah dia bangga dalam lebih spesifik lagi kita memberikan penghargaan tadi? Oh, dan tadi dia membantu temannya yang sedang pikir, atau dia membantu temannya dalam hal apa gitu. Ini lebih kepada khusus. Kemudian secara pribadi, hukuman pada anak-anak. Kalau konsekuensi apa ya? Apa kan asal konsekuensi? Kalau konsekuensi itu masih ada toleransi. Yang bisa ada toleransi gitu ya. Kalau hukuman itu tidak ada toleransi kan langsung ya. Ya seperti itu. Iya seperti itu. Kapan asal? Ini sekali. Dari waktu kan? Dari wajahnya sampai sama tersebut. Mungkin kan? Hukum dan konsekuensi. Sebenarnya antara hukuman dan konsekuensi itu tipis ya, karena sering kita melakukan hukuman itu adalah konsekuensi dari perbuatanmu. Itu kan. Tetapi ternyata di sini benar-benar bisa kita hilangkan konsepsi tadi itu. Kalau hukuman itu sifatnya kita memberikan hukuman kepada anak-anak, tetapi tujuannya itu hanya sebatas menghukum. Ya, dia udah kena hukum, dia setelah misalnya tidak mengerjakan tugas, kita hukum dia dengan membuat tugas itu sebanyak 3 kali, atau mencatat kembali tugas itu di tempat panas atau di lapangan. Itu kan hanya sekedar hukuman, tidak ada imbasnya ke dia. Dia hanya melaksanakan itu hanya sekedar untuk menjalani hukuman. Tapi kalau konsekuensi, misalnya dia tidak mengerjakan tugas
tugas bahasa Indonesia. Lalu kita berikan tambahan tugas yang membuat dia lebih memahami bagaimana mengerjakan tugas itu. Nah, artinya tetap kita berikan dia bukan hukuman namanya lagi, gitu kan? Karena kamu tidak mengerjakan tugas ini, coba diarahkan dia ke yang lain, tetapi masih ada kaitannya dengan tugas tadi, gitu. Jangan hanya disuruh kerjakan tugas untuk sekian kali. Itu kan hanya hukuman. Nah, itu tak ada efeknya ke diri dia, kesadaran dia tadi tidak akan bertambah. Bukan berarti nanti berikutnya nanti tugas dia lebih disiplin lagi, malah nanti justru lebih parah lagi. Nanti 5 kali lagi kita suruh dia nyari ulang tugasnya. Jadi intinya yang konsekuensi ini bagaimana menimbulkan kesadaran dia biar terus mengerjakan tugasnya. Nah, tanpa memikirkan tadi ada hukuman gitu. Intinya kalau hukuman itu tidak memacu kesadaran. Kalau konsekuensi itu memacu anak-anak agar dia punya kesadaran diri melakukan tugasnya. Itu sih menurut saya perbedaannya. Anak tidak mengerjakan tugas, dia atau bahkan di jam istirahatnya dia tidak boleh istirahat dulu, kerjakan dulu tugasnya. Itu kan ada hubungannya dengan apa kesalahannya dia tadi. Benar-benar yang disampaikan oleh Bapak Pelopor tadi. Baik, ini bisa kita lihat ya perbedaannya. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu lebih kepada sifatnya spontan, ya kan? Spontan. Konsekuensi ini sebenarnya sudah ada aturannya, ya. Sesuatu kalau hukumannya menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, baik fisik maupun hatinya. Kalau yang konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman tadi waktunya lama. Ya. Kemudian kalau hukuman ini sehingga anak itu membentuk sebuah kedisiplinan. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Subur. Kalau mereka itu memacu anak untuk lebih baik lagi, artinya dia lebih menghargai kedisiplinannya tadi. Kemudian hukuman jelas ada paksaan di situ, ya. Kemudian kalau konsekuensi ada stimulusnya, ada hubungannya tadi, ya kan, antara ketika melakukan kesalahan apa sanksinya tadi ada hubungannya, ada korelasinya. Kemudian mendorong anak menyakiti dirinya. Kemudian kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, hukuman tadi konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kemudian anak belajar untuk mematuhi sebuah peraturan. Ini perbedaannya antara hukum dan konsekuensi. Nah, masuk lagi di situ ada restitusi. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Karena tadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, sekarang restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahannya. Ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langsung lihat saja kita perbedaannya ya, antara hukuman. Restitusi ini merupakan pilihan. Lebih mana ini? Korban mendapatkan keadilan bisa mendapatkan ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini tadi hukuman konsekuensinya.
kalau yang sesuatu hal yang terjadi, retribusi merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid dalam waktu panjang. Kalau konsekuensi tadi waktunya pendek, sama retribusi juga lebih menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Menguatkan kalau tadi dia tidak nyaman. Kalau retribusi tadi dalam jangka pendek, kalau yang hukuman panjang ketidaknyamanan, kemudian retribusi itu adalah menguatkan anak, berarti jadi membentuk sebuah karakter anak didik kita dalam waktu yang lama atau panjang. Kemudian ini kalau hukuman ini lebih kepada negatif, ya kan, setuju ya, kita kepada lebih negatif. Kalau retribusi tadi lebih kepada untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Artinya ketika dia melakukan kesalahan tadi, kalau kita diberi hukuman itu bukan untuk menebusnya, tetapi kalau retribusi dia untuk belajar dari sebuah kesalahan. Kalau dia hari ini terlambat, berarti belajar dari kenapa dia terlambat, berarti besok tidak boleh lagi terlambat. Kemudian memperbaiki hubungan. Dari kontrol kita sebagai guru, sudah tahu kenapa? Slide saya tadi dari kontrol. Tadi kita dapat ada penasar atau dia melakukan penyimpangan, dia memiliki tujuan. Tujuannya apa? Ini ketika anak itu artinya apa? Kebutuhan dasarnya dia tidak terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasarnya? Tidak hanya anak, tapi diri kita juga ya. Ini kebutuhan dasar lalu Sandang, pangan, dan papan. Kasih sayang, rasa ingin diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Kasih sayang, jelas, ya. Semuanya. Kalau saya ingin penguasaan, contohnya apa ini penasar? Untuk murid-murid kita, kebutuhan penguasaannya. Seperti apa contohnya? Bu Indri? Penguasaan. Yo, silakan penasar. Yang kita sudah memberikan perhatian kepada murid-murid kita atau siswa kita. Kalau penguasaan ini apa ya? Pak penasar. Memberikan salah sistem belajar dalam kelas. Iya. Ya. Seperti apa? Kita sebagai moderatornya, jadi siswa ini sebagai peserta, kita yang berperan penting. Setelah itu nanti siswa yang memberikan tanggapan apa yang telah kita disampaikan. Mungkin itu untuk penguasaan, untuk pelajaran. Kepada siswa. Ya, terima kasih penasar. Contoh tadi dalam pembelajarannya, kita bersyukur saya menambahkan contoh anak dalam penguasaan. Iya, dalam belajar ketika anak itu memiliki kemampuan, kita juga sebagai seorang guru harus mengakuinya, ya kan? Dia memiliki kelebihan sehingga anak itu merasa ini pengakuan terhadap penghargaan dirinya, ya. Ini seperti apa contohnya penasar? Tahan itu siswa Mas Bersyukur. Tidak sekolah, mungkin dia di masa masyarakat itu dia nggak bisa berkembang. Kalau contohnya anak-anak kan kalau tidak mungkin pendidikan kan
Kadang dia kelas 6 dan memberikan pejabat ini dia tidak ada untuk penambahan gitu. Jadi bertahan hidupnya mungkin terbatas. Contohnya kalau pendidikan mungkin bertahannya bisa pengembangan kinerjanya mungkin bisa berkembang. Mungkin kalau mungkin kita gitulah. Kalau menurut saya sih. Iya benar banget. Pandai, saya tahan dulu. Mana tuh ini? Ini lagi itu adanya lagi. Karena kalau siswa dan anak-anak yang dari pendidikan susah, untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih, kan? Kalau dia memiliki pendidikan yang lebih, mungkin pekerjaan juga bisa lebih. Menunjang lah, jadi bertahan hidupnya. Kadang ada yang kerja serabutan, ya kan menggunakan ke pendidikan, kayak gitu. Kalau merasa ini lebih kepada jangka panjangnya. Ya. Lalu 3% untuk belajar, gitu ya. Kemudian kedekatan, kesenangan, saya beri contoh. Nah, kalau kita bicara kerja sebagai mahasiswa juga memegang segala yang ada perintah di sekolah, jadi kita juga bisa tanpa membantu pada sekolah. Nanti juga saya juga karena kita tidak harus memberikan kepada anak itu kita merasa hidup kadang kita bergaul dengan anak itu, tapi harus bisa membatasi diri kita sebagai orang tua dan mungkin ada itulah mulai dengan teman menurut saya. Manajer artinya kan kita ini untuk anak-anak kan untuk sesama guru. Kalau untuk anak-anak berarti pengelolaannya lah gitu kan, berarti mengelola bagaimana anak-anak menjalani pendidikannya di sini gitu, gimana proses yang mereka harus lewati di sini. Intinya sejak mereka datang ke sekolah sampai mereka pulang lagi, dan sejak mereka masuk ke sekolah ini sampai mereka lulus, gimana pengelolaannya gitu kan, masuk ke manajer. Tapi kalau itu ke guru ada? Tidak ada ya? Kalau kamu udah melakukan awas kamu nanti, ya kita ini mesti seperti itu, kurang mengurangi kata-kata itu. Kemudian membawa rasa bersalah, kamu tidak kasihannya dari orang tuamu, udah habis-habis mengeluarkan duit, kamu ke sekolah ini tidak benar gitu. Ini ya. Kemudian yang sama tadi kata penasihat, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Maksudnya apa tadi? Ini lebih dekat dengan anak, tapi sehingga apa? Efek negatifnya anak itu menjadi tidak mandiri, ya, mandiri. Kemudian pemantau kata Pak Andre ini lebih kepada data. Maksudnya apa? Kamu udah 5 kali lo terlambat, kok terlambat lagi ini yang ke-6, ini pemantau ya kan? Udah anak-anak kita. Jadi sebaiknya posisinya mungkin selainnya berada di dua ini ya, pemantau dan manajer. Kita seorang guru juga harus menjadi manajer, kalau mampu menjadi manajer juga manajer. Nah, hukum, pemberantasan bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ya. Walaupun masih di posisi penghukum, pemberantasan bersalah, tapi belajar untuk menaikkan meningkatkan levelnya lagi ya. Aduh, udah ini ya. Jangan terlambat lagi demi Bapak, ya. Itu lebih tenang. Kemudian pemantau tadi lebih kepada datanya tadi. Kalau peraturan kelas itu kan sudah ditentukan di setiap kelas masing-masing kan, seperti ini sudah ada peraturannya. Nah ini apa nih? Kayak di kelas 9. Mana peraturannya? Contohnya peraturannya tuh setiap hari untuk piket dalam kelas, itu peraturan dalam kelas. Terus apa ya? Kalau keyakinan kalau kelas keyakinan sama sikap.
Kalau keyakinan kayak itu untuk dulu atau keyakinan kayak dia mengerjakan tugas di kelas tapi secara mandiri gitu, tidak nyontek seperti itu. Keyakinan Usaha mengubah stimulus respons tadi ke teori kontrol. Ya, karena kita lihat di situ memang bagus kalau kita mampu menerapkannya. Nah, bagus kalau kita mampu menerapkannya. Karena banyak hal yang kita rasa itu sudah benar, tapi ternyata itu tidak tepat, kurang tepat gitu. Karena yang sifatnya kita masih berada di stimulus respons itu masih kurang tepat kita lakukan sebagai guru. Itu saja mungkin dari saya kembalikan. Terima kasih kepada rekan-rekan guru yang telah berkenan hadir di pada hari ini, walaupun tadi memang tidak ada jadwal tapi telah sudi untuk membantu saya menyelesaikan tugas ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya dan semoga kedepannya harapan saya teman-temannya seperti Pak Adi, Pak Nazar ini bisa lolos untuk tahap mendaftar guru penggerak, dan semoga sebenarnya Bu Indri tadi juga berminat ya, tapi karena Bu Indri sama Pak Amri belum memenuhi karena di situ syaratnya harus 5 tahun ya, minimal 5 tahun masa mengajar baru bisa. Dan semoga yang udah daftar ini semuanya menyusul lolos dan akan melakukan hal yang sama seperti pada saya pada pagi ini ya. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ini prosedur kita sekarang. Silakan ditulis dulu. Saya ini presiden gitu Pak. Kalau yang udah boleh ditempel ke depan. Untuk hari ini. Ayo Di, apa Di? Kalau yang udah boleh langsung ditempel ke depan. Boleh lebih dari satu, boleh silakan. Kalau lebih pembelajaran ya. Tidak usah dikte untuk orang lain. Setiap kita memiliki keinginan dan harapan kita masing-masing. Jangan nyontek untuk orang lain hal itu. Ya. Kalau udah boleh langsung ditempel ke depan. Kalau udah boleh langsung tempel di papan tulis dulu, nanti biar kita pilih sama-sama. Silakan yang udah tempel depan. Tempel ya di situ. Yang lainnya baru 1, 2, 3, 4.
Jadi saya mau hari ini saya mau bermain. Ini. Apa yang apa? Ardi udah Ardi. Yoga. Jaka. Belum sini. Yo yang belum. Jaka, Rando, Ninja, Arjuna, Indra, Iki, Koya, Udah semua? Siapa? Udah semua? Satu ini Udah yang udah silakan duduk. Pito. Udah semua? Udah semua? Tidak semua ya. Oh lihat dari ujung ini dulu. Ya, sepakatannya. Sebelum belajar saya ingin istirahat cepat. Apa maksudnya ini? Supaya belajar saya ingin istirahat cepat. Sebelum belajar. Berarti belum mulai belajar. Ya Bu. Ya. Sebelum belajar saya ingin istirahat cepat. Juga. Berarti sebelum masuk itu, ya kan? Gimana ini? Betul nggak? Ya. Saya ingat dulu ya. Kan pembelajaran kita istirahat Bu. Nggak mau. Ya ini lagi. Keinginan saya hari ini belajar sambil bermain seperti kuis, teka-teki dan lain-lain. Setuju? Setuju. Ada kuis setuju? Ada. Minta makan. Setuju. Ada kuis, teka-teki ya. Ayo permainan. Kita kelompokkan yang pengen ada kuis. Keinginan saya hari ini ingin bermain tidak belajar. Ini kalau berarti keinginan ingin bermain tidak belajar berarti tidak ada dalam proses pembelajaran hari ini. Tidak setuju. Iya kan? Oh, tidak mau ikut belajar kalau yang ini nih, tidak mau ikut belajar. Iya baik. Ya tak? Ini. Hari ini ingin bermain tidak belajar, ya kan? Ingin bermain tidak belajar. Jadi mana kita tidak setuju. Tidak setuju. Ya ini belajar sambil bermain. Dan apa ini? Membaca. Ada membaca dan ada kuis. Ini tadi mana tadi yang ada? Tuh, mana yuk? Kita gabung sini. Pasti belajar sambil bermain. Sama buat. Belajar sambil bermain. Ini belajar kamu. Nanti belajar.
Saya mun apa ini? Saya mau apa? Saya mau belajar kali mungkin ya, nih. Ya. Saya mau belajar seperti apa nih? Hah? Bikin kuis. Kuis. Berarti belajar main. Ini belajar sambil bermain. Aku ya dia. Keinginan saya belajar hari ini belajar sambil main seperti di kuis. Iya. Apa ini? Salah jawab dihukum. Setuju enggak? Salah jawab dihukum. Setuju enggak? Aku joget. Bahasanya kalau ya setuju ya dihukum. Kalau ibu bahasanya mungkin tidak sepakat untuk yang dihukum, tapi kita lebih apa namanya penguatan ya, dari penguatan seperti apa, setuju? Mungkin lebih kepada fisik ya, ibu nggak setuju itu kalau bahasa dihukum tadi. Jadi kepada penguatan. Nanti belajar sambil bermain ini tadi intinya ya. Kemudian, ini juga sama. Kalau belajar sambil bermain, baru satu berarti kita ini. Kemudian lupa udah. Nah ini. Kita belajar diam. Saat belajar tidak ada suara. Maksudnya apa ini? Setuju enggak yang lainnya? Enggak. Jangan diam juga. Ada masukan, harus ada base-nya. Tapi maksudnya ketika orang ini lebih kepada ketika orang berbicara, yang lain diam. Iya. Jadi lebih kasih ya. Tapi diberi kesempatan semuanya harus ini dalam belajar ya. Tapi ketika ada orang yang berbicara, yang lain mendengarkan ini. Ada artinya ada kesempatan yang lain yang berbicara, yang lain dengar kalau ada diskusi. Kemudian tetap bersih, terhindar dari sampah. Setuju enggak? Setuju. Berarti kita tidak boleh membuat kotor. Siapa yang mengurangi sampahnya berarti wajib membersihkan. Diam supaya fokus belajar dan ada waktu bermain. Ini berarti lebih kepada yang mana ini? Main. Tapi saatnya tadi ada 2 poin di situ. Ada yang masuk kayak gini ketika ada orang lain berbicara, yang lain wajib mendengarkan. Kemudian bersih, tidak ada sampah dan kreatif saat jam pelajaran dan tidak ada suara berisik. Sebaiknya kalau kamu dalam pembuat tanda, dengarkan dalam pembuat kata-kata jelas, jangan menggunakan bahasa tidak. Kalau tidak itu lebih kepada negatif. Kalau tidak menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas. Tidak ada suara, berarti jangan menggunakan tidak ada suara, jangan tidak, tapi lebih kepada apa? Tidak ada suara ini. Serius tapi santai. Serius tapi bersih, menjaga kebersihan. Mana tadi menjaga kebersihan? Ini. Yang cepat ada dunia. Apa ini? Belajar apa? Belajar sambil bermain. Belajar menjauh sekai.
Kayaknya saya hari ini pulang cepat. Cepat. Bedanya. Pulang cepat. Setelah belajar, pengen pulang cepat. Bagaimana itu? Ya lain setuju Pak. Semua pulang cepat. Pulang cepat sesuai dengan jadwal. Setuju Bu, saya Bu. Kalau saya Bu, pulang cepat nggak ke PO. Bersih, kelasnya bersih, setuju semuanya? Absen kelas. Ibu. Siapa yang tidak setuju? Ibu. Kenapa alasannya? Boleh diberitahu? Jadi kamu katanya sama dari Kenapa tidak setuju? sini Bu, sini kan juga Ibu. Jangan nunjuk orang lain. Tadi apa istilah yang tidak didengar? Kenapa? Kan ada? Kenapa? Yang lain setuju menjaga kebersihan kelas? Setuju. Kenapa? Menjaga kebersihan kelas adalah budaya positif kita yang harus dibudayakan. Kenapa? Di dalam agama kita mengajarkan bahwa kebersihan itu adalah bagian dari iman. Masa kita mau belajar dengan sama-sama? Ya kan sama-sama. Kemudian berikutnya apa tadi? Fokus dalam belajar. Ketika ada orang berbicara, yang lain mendengarkan. Ketika mau bertanya, angkat tangan. Setuju? Setuju. Kemudian yang berikutnya ini paling banyak. Oke, yang paling banyak adalah belajar sambil bermain. Ada kuisnya, ada teka-tekinya. Setuju? Setuju. Biar lebih santai belajarnya Bu. Biar lebih santai, lebih rileks. Kan setuju berarti ada berapa poin tadi? 3 dan 4 poin. Setuju arti apa saja poinnya tadi? Ya kan jaga kebersihan. Ikannya dia. Ale, apa Ale? Poin berikutnya. Ale, poin berikutnya apa? Kesepakatan kita tadi? Bermain. Apa lagi? Apa lagi? Belajar sambil main tadi. Kuis apa lagi? Selain itu. Order kerja. Sudah tadi. Apa lagi? Kamu sudah mendengarkan dari Ardi tadi. Mengerti ini. Lagi? Apa tadi? Mari. Yang lain bicara kita diam. Pak, menjaga kebersihan. Kemudian ketika ada yang berbicara harus diam. Ketika mau bertanya atau mengungkapkan pendapat harus mengangkat tangan. Dan semuanya tadi ada yang harus aktif dalam pembelajaran. Aktif dalam pembelajaran tadi. Kemudian paling banyak adalah belajar sambil bermain. Setuju semuanya? Jadi sampai pembelajaran kita selesai. Terima kasih.